Jadi kita lihat di sini ada yang diketahui apa katanya di dalam atom Mg itu terdapat Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Baik, kita mulai diskusi ya. Kita mulai diskusi membahas prediksi soal-soal UTBK. Ini salah satu materi yang sering muncul ya, itu tentang struktur atom dan sistem periodik unsur ya. Nah, ini untuk minggu pertama ya, inilah dulu kita tuntaskan ya. Jadi ini dia soal pertamanya ya. Ini masih soal basic lah kita katakan ya, sederhana sekali karena ini materi yang paling mudah ya di awal pertemuan tentang struktur atom ya. Jadi kalau kita lihat dari soal ini ya sekalian ya, apa yang bisa kita temukan dalam soal tersebut? Ada data ya. Nah, dalam pernyataan itu kan ada data ya, kan ada data yang diketahui, pasti ada yang diketahui, ada yang ditanya kan. Jadi kita lihat di sini ada yang diketahui apa katanya di dalam atom Mg itu terdapat atom itu disimbolkan dengan Z ya. Oke, jangan lupa ya. Terus apalagi yang dia miliki? Nomor massa. Nomor massa itu disimbolkan dengan A ya. Ini disimbolkan dengan A. Oke, baik. Ya, jadi ada 24. Nah, jadi dari data yang diketahui dalam soal itu yang ditanya apa? Jika Mg-nya dalam ion, ini kan ion ya, bermuatan positif 2, maka bagaimanakah susunan partikel ion Mg2+ tersebut? Seperti itu. Apa saja partikel atom itu? Ada proton, ada elektron, dan ada neutron. Oke, jadi supaya bisa kita menentukan ya bagaimana proton, elektron, dan neutronnya, kita harus ingat ya, atom itu kan ada 2 ya. Atom itu ada 2 kan. Yang pertama dia berada pada keadaan dasar. Keadaan dasar. Kalau dikatakan keadaan dasar itu bagaimana dia? Bebas. Ibaratnya kayak jomblo, nggak terikat. Ya. Ya kan apa? Ceria ya, nggak terikat. Kalau udah terikat kan nggak bisa kita kemana-mana kan. Nah, jadi dia bebas. Nah, jadi karena dia pada dasarnya dia bebas ya, maka atom ini jumlah elektronnya bagaimana? Sama banyaknya dengan apa? Sama banyaknya dengan proton, atau sama banyaknya dengan nomor atomnya. Nah, itu dia ciri-cirinya ya. Jumlah elektronnya itu sama banyaknya dengan protonnya ataupun sama banyaknya dengan nomor atomnya. Karena di situ sifat atom yang berada pada keadaan dasar ini dia tidak terikat ya. Oke. Dah, itu yang pertama. Ada juga atom apa? Yang bermuatan. Nah, di sini kondisinya bagaimana? Tidak sama dengan yang pertama tadi. Kalau dia sudah bermuatan ion, itu artinya dia sudah mengalami apa? Proses perpindahan elektron, mengakibatkan sifat daripada atom itu bukan lagi dikatakan berada dalam keadaan dasar ya. Nah, jadi dia sudah berbentuk muatan ion. Apa saja yang bermuatan ion ini? Ada ion yang bermuatan positif, ada ion yang bermuatan negatif. Kalau yang bermuatan positif itu bagaimana katanya? Iya, dia melepas, bukan menerima ya, Gilbert ya. Nah, melepas elektron. Nah, akibatnya karena dia melepaskan elektronnya, tentu saja jumlah elektronnya ini tidak lagi sama dengan proton. Karena dia udah terikat kan, membentuk ion.
Nah, dia berikan sebagian yang dimilikinya ke atom yang berikatan dengan dia. Nah, jadi jumlah elektronnya lebih kecil daripada protonnya atau lebih besar daripada protonnya? Bagus, lebih kecil daripada protonnya. Karena tadi pada keadaan dasar kan dia sama dengan proton. Karena dia sudah memberikan sebagian, maka udah pasti jumlahnya akan lebih kecil daripada protonnya. Itu dia. Nah, bagaimana dengan yang bermuatan negatif? Ya kebalikannya, kalau tadi dia bermuatan positif dia melepas, maka yang bermuatan negatif bagaimana? Iya, menerima elektron seperti itu. Dan karena dia menerima, otomatis bagaimana jumlah elektronnya dibandingkan dengan keadaan dasar? Bertambah. Jadi dia lebih dari jumlah protonnya, seperti itu. Paham ya? Nah, jadi supaya diingat kalau nanti kita jumpai soal seperti ini ya, mudah-mudahan ada ya. Kalau nggak ada ya berarti nggak rezeki. Oke, jadi itu saja yang kita perhatikan dik ya, baik pada keadaan dasar ataupun pada keadaan ion. Yang membedakannya hanya pada elektronnya saja. Kalau proton dan neutronnya gimana? Ya tidak pengaruh, mau berapa muatannya, apa muatannya, apakah dia keadaan dasar atau dia muatan ion, ya tetap saja jumlah proton itu sama dengan apa? Nomor atom. Oke, jadi jumlah proton itu sama dengan nomor atom atau nilai Z-nya ya. Terus kalau dia neutron itu sama dengan apa? Selisih daripada nomor massa dikurang dengan nomor atomnya. Jadi ini yang perlu kita ingat. Ya, elektronnya saja yang kita perhatikan. Berbeda dia, karena di situ sudah terjadi apa? Eksitasi namanya, perpindahan elektron. Bisa dia berpindah melepas, bisa juga menerima seperti itu. Oke, maka dengan demikian dari penjelasan ini sudah bisa kita bayangkan yang mana jawabannya. Berapa protonnya? Nah, protonnya kan sama dengan Z. Z itu nomor atom. Nah, udah berarti berapa? 12. Kemudian elektronnya? Iya, berkurang tadi kan? Nah, berapa berkurang? 2. Lihat dari muatannya ya. Nah, berkurang 2. Dari 12 kurang 2 jadi 10. Oke. Terus neutronnya berapa deh? 12. Oke. Itu nomor massa kurang nomor atom. Nah, hati-hati ya, kadang mau ada soal, tahulah pembuat soal ini kan suka ya. Bisa saja nanti deh berubah letaknya ya. Kalau selama ini kan yang kita ketahui kan nomor massa itu selalu di atas ya, dalam penulisan notasinya kan, nomor atomnya di bawah. Ini mau nanti dibalikkan mereka, justru yang di atas itu nomor atomnya, nomor massanya yang di bawah. Nah, hati-hati, kita harus bisa menganalisis ya, gimana cara membedakan yang mana nomor massa dan mana nomor atom. Lihat aja dari nilainya ya. Nilai yang terbesar itu pasti nomor massa, nilai terkecil itu adalah nomor atom. Itu udah pasti. Kecuali hidrogen. Hidrogen itu nomor massa dan nomor atomnya sama-sama satu. Oke. Berarti dengan demikian jawabannya itu adalah yang mana? Iya, bola. Seperti itu. Mudah ya? Nah, ini masih mudah.